Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah. Sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Hong Kong 1959. Yip Man beserta keluarganya menetap di Hong Kong. Dia mengajar Wing Chun dan mengembangkan seni bela diri. Pagi itu, Bruce Lee datang. Dia menagih janji. Dulu, waktu kecil Bruce Lee pernah datang dan ingin belajar Wing Chun. Yip Man pernah mengatakan ke Bruce Lee, "Nanti jika kau sudah dewasa, datanglah lagi." Ini adalah sekolah tempat anak Yip Man menjalani pendidikan. Anak Yip Man berkelahi dengan temannya. Ini sama-sama anak pendekar Wing Chun. Akhirnya Bu Guru melerainya. Yip Man dan istrinya datang ke sekolah lalu membawa kedua anak itu pulang ke rumah. Sampai akhirnya ayah anak tersebut datang. Nama ayahnya adalah Chong Tin atau biasa dipanggil dengan Chong. Dia juga jagoan Wing Chun. Di sebuah arena pencak, terlihat Chong mengikuti pertandingan. Arena ini milik si botak kulit hitam namanya Frankie. Si botak ini punya rencana jahat untuk mengambil sekolah yang menjadi tempat anak Yip Man belajar. Ini adalah perkumpulan para guru kungfu dan Yip Man menjadi yang paling disegani. Wing Chun menjadi kungfu nomor 1, sementara Yip Man lupa jika dia ada janji untuk menari bersama istrinya. Siang itu Yip Man menjemput anaknya di sekolah. Yip Man begitu dikenal. Yip Man juga bertemu dengan Chong. Setelah bercakap-cakap, terungkap bahwa Yip Man dan Chong adalah saudara perguruan. Chong mengajak Yip Man adu tanding jika ada kesempatan. Tentu saja Yip Man gak nolak. Gak sengaja Yip Man berpapasan dengan para penjahat suruhan si botak. Benar saja para bandit ini masuk sekolah dan mulai mengancam. Mereka memaksa kepala sekolah untuk menjual sekolahnya. Untungnya si Yip Man balik lagi ke sekolah. Sedikit menghajar lalu lapor polisi. Pagi harinya sekolah sudah ditutup sama para bandit. Yip Man datang lalu dibongkarlah gerbang yang disegel. Setelah terbuka, banditnya datang cuma setor muka saja. Malamnya sebagian orang ronda. Benar saja, mereka para bandit datang lagi. Kali ini mereka mau membakar sekolah. Pemilik sekolah pun dikarungi. Yip Man bertarung sendirian. Untungnya si Chong ada di sana. Chong ikut membantu menyelamatkan kepala sekolah. Besoknya, Yip Man dan seorang penjual payung yang gurunya kepala bandit mendatangi markas para bandit. Guru si bandit begitu marah sama muridnya, sampai melayang juga tamparan ke mukanya. Hampir saja guru ditusuk. Untung Yip Man sigap, tapi akhirnya gerombolan ini main keroyok. Polisi gendut datang, aman sudah. Di arena pencak, kepala bandit mengajak Chong bekerja sama dengannya. Dia kasih imbalan uang yang banyak. Tugasnya menghajar gurunya yang berjualan payung. Sang guru masuk rumah sakit. Sementara itu para bandit menculik anak Yip Man. Dan kebetulan anak Chong juga ikut terculik. Datanglah Yip Man ke markas bandit. Tapi Yip Man berhasil dipermalukan. Yip Man berlutut. Chong juga datang. Seakan gak saling kenal, Chong hanya menjemput anaknya yang terculik. Yip Man diminta bertarung 1 lawan 10, bahkan lebih. Yip Man dikeroyok sebanyaknya orang yang ada. Namun akhirnya Chong datang. Orang pertama yang dihajar Chong adalah bos bandit.
Dan akhirnya polisi datang, selamatlah semuanya. Chong ditangkap polisi. Gak tahu ini kasusnya apa, mungkin karena menghajar gurunya si bandit. Sementara istri Yip Man benar-benar histeris dengan kejadian ini. Yip Man mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Istri Yip Man menderita kanker dan hanya punya waktu hidup sekitar 6 bulan lagi. Sementara itu Frankie si botak jahat ini sangat galau atas gagalnya dia mendapatkan sekolahan yang menjadi targetnya. Dia baca koran Yip Man yang menyebabkan ini semua. Frankie menyewa orang Thailand untuk menghabisi Yip Man. Saat Yip Man berada di lift bersama istrinya, orang Thailand ini menyerang Yip Man. Terjadilah pertarungan. Tetap saja nggak ada apa-apanya si Thailand ini. Yip Man mendatangi kantornya Frankie. Dia mau tahu apa sih maunya si botak ini. Si botak menantang Yip Man. Jika Yip Man bisa bertahan 3 menit menahan serangan dirinya, maka Yip Man akan dilepaskan. Pertarungan ini dimulai. Tiga menit sudah berlalu. Pertarungan selesai tanpa pemenang. Chong membuka sekolah kungfu. Dia menyewa sebuah tempat. Lalu dia sempat membaca koran. Di koran tertulis tentang Yip Man. Chong mendatangi tempat wartawan menulis berita tentang Yip Man di sebuah rumah makan. Dia meminta ditulis juga di koran. Dia menyogok penulis. Dan bahkan dia sempat mengatakan Wing Chun Yip Man tidak asli. Sogokan itu percuma, ditolak. Wartawan ini berkata, jika dalam dunia kungfu kau sudah pantas untuk dimuat di koran, maka kami akan menulisnya. Salam olahraga. Masuk koran berkali-kali si Chong. Semua guru kungfu ditantangnya. Sekolah kungfu milik Chong sudah diresmikan. Kali ini bukan hanya satu wartawan, banyak wartawan meliput tentang Chong. Dan bahkan kali ini di depan media dia mengatakan bahwa dia menantang Yip Man. Viral sudah tantangan Chong terhadap Yip Man. Berita tantangan ini sempat dibaca sama Yip Man, tapi dia hanya senyum-senyum sendiri saja. Mengingat istri Yip Man sedang sakit dan nggak punya waktu lama. Keseharian Yip Man saat ini lebih terfokus pada istrinya. Setiap saat Yip Man menemani istrinya. Dan bahkan Yip Man menemui Bruce Lee untuk belajar menari demi istrinya. Sementara itu, di sekolah kungfu, Chong menunggu Yip Man hadir menerima tantangannya. Semua guru sudah berkumpul, wartawan ramai, semua orang penasaran siapa yang bakal menang. Namun Yip Man tidak hadir. Dia menari bersama istrinya. Yip Man tidak peduli dengan tantangan itu. Karena Yip Man tidak hadir, sehingga Yip Man dianggap kalah. Dan Wing Chun Yip Man dianggap palsu. Perkataan Chong membuat rusuh murid-murid. Di tempat menari, istri Yip Man pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dia akan dirawat di rumah sakit. Istri Yip Man membuat surat yang ditujukan untuk Chong. Ternyata istri Yip Man mengatur tanggal pertarungan. Ada satu momen sedih di mana istri Yip Man meminta berfoto bersama. Itu adalah tanda perpisahan. Setelah itu istri Yip Man meminta Yip Man untuk berlatih dan juga mendatangi tantangan Chong.
Dia ingin mendengarnya untuk yang terakhir kali. Malam itu, Yip Man dan istrinya mendatangi kediaman Chong. Pertarungan dimulai. Chong kalah. Dia membela pamflet perguruannya. Mungkin dia menutup sekolah kungfu miliknya. Pesan penting dari Yip Man untuk Chong. Tidak ada yang lebih penting daripada rasa cinta di dalam dirimu. Istri Yip Man, Chung Win Sin, meninggal pada tahun 1960 karena kanker. Film berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.